Maulidan ya. Maksudnya itulah. Oke, ini jadi Idan itu teman kerja gua nih guys, mantan teman kerja maksudnya. Gua mau habis. Ya karena lu udah kelar. Nah, Iya. Idan ini salah satu teman gua dari PT AHM. Dia seorang yang kerjanya dorong-dorong kereta. Dorong-dorong kereta. itulah. Di sini gua mau wawancarain dia tentang ya apa sih rencana hidup ke depan, salah satunya tentang pernikahan. Pernikahan menurut dia itu seperti apa sih? Gua kan sebagai seorang bujangan belum tahu. Kalau dia yang menuju lah gitu, tentunya udah ada rencana. Langsung aja kita wawancarain dia segitu. Oke, jadi dan gimana sih lu kedepannya mau ngapain? Lu kan udah pacaran lama nih sama pacar lu, tentu kan ada tujuan juga yaitu menikah. Kapan itu terjadi? Itu pertanyaannya. Jangan sampai nanti timbul omongan-omong tetangga, ini orang udah pacaran lama kok nggak nikah-nikah, kapan dong? Oke. Jadi intinya kapan rencana akan menikah? Iya. Bagi saya pribadi sih rencana nikah itu bukan berarti harus tahun sekian harus nikah, bukan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mental kita untuk menghadapi kehidupan setelah menikah gitu. Jadi menikah itu mungkin banyak yang bilang kalau menikah itu enak gitu. Iya. Ya, enak di awal. Oh. Ya, you know lah, nggak perlu Ya. dijelasin. Tahu. Tapi setelah menikah, dalam artian kita mendapatkan hidup baru. Jadi tanggung jawab kita itu bertambah. Ya. Tapi di sisi lain kita juga jauh dari yang namanya teman. Apa setelah menikah kamu bakal balik lagi ke teman kamu? Enggak kan? Pasti Enggak. kamu akan mengurusi keluarga kamu sendiri. Apalagi kalau yang orang tuanya masih ada, terutama ibu. Dan saya pribadi kan laki-laki Gua juga. dan juga anak terakhir. Ya. Kakak saya perempuan, ngikut laki-lakinya dong, Ah. ikut suami, wajib, itu kewajiban seorang istri. Nah, saya seorang suami nantinya, bukan sekarang, nantinya. Ya, nanti kapan pertanyaannya? Sebentar, kalau masalah kapan saya belum bisa menjelaskan. Ini masalah bagaimana mental kita itu kapan mental kita itu akan siap. Kalau saya pribadi untuk kapan saya tidak akan menetapkan saya akan menikah di tahun sekian, tidak, tapi saya harus mempersiapkan diri dulu. Nah, setelah kemungkinan mungkin ya kalau kita berjuang ya banyak usaha gitu 5 tahun ke depan insya Allah karena itu Kanan. tekanan jelas Tekanan iya. lah. Itu Pasaran bukan dari- permintaan saya soalnya iya. Kalau saya pribadi saya masih pengen nyari uang, Iya dong. ada uang kan, masih pengen berteman, muda, masih pengen pengen seneng-seneng belajar. ya kan, Nusantara Ya, dulu. pengen Gua. jalan-jalan lah, refreshing, Refreshing. nggak pengen pikir pusing lah Pusing intinya lah. lah, nggak mau pikir Tapi pusing. sekarang kan udah ditetapin tuh 5 tahun ke depan harus nikah. Gimana dong cara nanggapi? Ya kalau menanggapi untuk 5 tahun ke depan menikah sih ya bagi saya sedikit beban karena satu, tanggung jawab menikah itu besar, apalagi suami harus mendidik seorang istrinya. Kalau seumpama istrinya salah, melakukan kesalahan, kewajiban suami itu menegur, membenarkan bagaimana biar tidak salah gitu. Dan surga dari seorang istri ada pada suaminya. Kalau seumpamanya istrinya melakukan kesalahan terus menerus, maka imbasnya juga ke suaminya. Suaminya juga ikut salah karena dia tidak bisa mendidik istrinya itu, ya kan?
Dan kalaupun orang tua dari suami itu masih ada, otomatis tanggung jawabnya dua, Pak, dari ibunya itu sendiri dan juga istri serta anak-anaknya kalau punya anak. Kalau udah punya anak, kalau belum berarti dua. Dan di sisi lain, pada umumnya nih ya, pada umumnya, bicara pada umumnya, seorang istri itu akan iri kepada ibu dari suami itu. Kenapa? Karena mungkin ya kasih sayangnya kan dibagi tuh. Ya. Dia juga orang tua yang melahirkan si suami itu, sedangkan dia juga menikahi seorang Anaknya. istri itu, ya, seorang istri itu, dan istri itu juga ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang suami itu, sedangkan suami itu masih punya ibu. Nah, repotnya di situ. Kalau masih ada orang tua, terutama orang tua perempuan, itu Pak, maksud saya Pak. Jadi buat saya sedikit beban. Tanggapannya itu sedikit beban hidup. Beban sangat banyak dilalui beberapa tahun ke depan, tentunya yang udah pacaran lama kan jadi beban nih. Terus ada tanggungan 5 tahun ke depan itu harus segera nikah. Terus itu dulu kayaknya terlalu banyak tekanan, dorongan. Caranya gimana ngelewatin itu? Apakah harus dihentikan dari sekarang kalau memang Anda nggak siap, atau apa gimana? Saya sih ini terus terang aja, saya sih nggak mau ribet Pak. Iya. Maksudnya saya pengen cuma punya satu, yang saya sayang itu cuma satu aja gitu. Ya. Saya juga kalau pikiran udah dewasa kan nggak mau ribet tuh. Iya. Nggak mau pengen lagi apa kata PDKT lah, inilah itu loh, blablabla. Iya. Nggak pengen. Ininya kenal langsung jalanin udah gitu loh, sampai tujuannya tujuan mana gitu. tujuan utama. Ya tujuan pertamanya gimana. Kalau seumpama masalah tadi, kalau diberhentikan mungkin saya nggak akan berhenti, Tetap tujuan ya. tetap mau Apapun sampai hasilnya kapan, gitu. apapun bagaimanapun hasilnya, walaupun nih naudzubillah Sakit-sakitnya itu naudzubillah gitu ya, seumpama itu pun apa bahasanya saya ditinggal nikah gitu, ya mungkin terima aja. terima berat Pak. Berat. Saya nggak berat, ikhlas, pasti berat. saya nggak ikhlas. Dan apa sugesti dari diri saya sendiri, trauma berkepanjangan Pak. Dan saya tidak akan mungkin untuk beberapa tahun ke depan saya tidak akan ingin mengenal perempuan, siapapun perempuan itu, kecuali ibu saya dan keluarga saya. Ya, itu Pak. Itu sugesti dari diri saya sendiri. Kalau sumama nauzubillah ya itu nikah sama orang lain, saya cuma maunya dia, nggak mau yang lain, karena saya udah ngelewatin bersama ya kan, udah bertahun-tahun ngelewatin bersama dari sejak awal sekolah SMA, masuk SMA saya udah kenal dia, udah ya bahasanya udah pacaran lah, udah pacaran, udah ngejalin hubungan, udah susah seneng bareng bahasanya. Kalau sampai hal itu terjadi, saya trauma berkepanjangan. Mungkin bisa dibilang stres, ya bisa dibilang stres, gila bisa dibilang gila, ya intinya sugesti saya berkata gitu. Ya gitu, mungkin kalau misal kita para cowok sakit hati mungkin begitu kali ya. Nggak tahu tentang cewek itu gimana menanggapi sakit hati, tapi itu kemungkinan terburuk ya. Kalau kemungkinan Anda karirnya sukses nanti, apakah mau menikahi sebelum 5 tahun ke depan? Kalau seumpama sebelum jatuh tempo, Ya saya udah siap gitu kan, saya nikahin Pak. Saya datengin rumahnya langsung, saya datengin orang tuanya, saya bilang, Bu, Om, Mas, Mbak, yuk nik, dan semua keluarganya, saya pengen nikahin salah satu dari keluarga kalian, dan saya serius, saya udah punya ini itu dan lain sebagainya, saya udah sukses, saya udah sarjana, saya udah intinya udah gitu. bisa membeli apa yang dia omong lah, katakan apa yang tetangga bilang, saya udah bisa beli mulut-mulutnya,
saya siap Pak buat nikahin dia. Nah, jadi gitu. Terus misal misal nih kemungkinan yang lain, orang tua dia nggak ngerestuin kalian berhubungan, gimana? Ya bagaimana caranya saya meyakinkan orang tuanya, ya itu tadi Pak, saya harus membuktikan bahwa saya itu sukses Pak. Ya, Siapapun orang tuanya kalau melihat anak anak perempuannya dinikahin sama orang yang sukses, pasti dia mau. Karena apa? Tanggung jawabnya, maksudnya orang tua itu nggak terlalu khawatir anaknya mau dikasih makan apa, iya, mau ditinggalin di mana, iya, itu loh. betul, betul. Intinya itu. Oh, mungkin itu jawaban dari orang tua dia nolak gua. Oh, oh, ini curhat nih Pak. Ini curhat ini. Apalah dayaku seorang gayung martabak. Yang nanya ternyata ikut curhat juga, astaga. Astaga, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu pelajaran hidup. Ya, Nah, ada pepatah nih Pak. Jadi gini, misal nggak direstuin nih. Kalau nggak direstuin, jabang bayi yang bertindak. Itu tanggapan Anda gimana? oh. Wah, itu untuk saya pribadi itu Sarkas. bentar Pak. Bentar nih, ini agak intim ini Pak. Ini Agak agak intim, intim Pak. nih Pak. Iya. Maksudnya kalau saya sih takut ya Pak kalau melakukan hal kayak gitu Iya. ya Pak. Walaupun ya mungkin berat hati ya kan, berat saya kalah star gitu Iya. sama orang lain gitu Iya. kan. Ya dia juga mau bakal sama orang lain Pak, jangan malah dirusak, kasihan. Iya. Apa maksudnya kamu ya Tapi kan maksudnya, bahasa kenakalan remaja Iya. ya oke lah, it's okay, paling ya Nah. gang lah, apalah, nyenggol lah apa gimana lah Pak. tapi Cipika-cipiki maksud gitu. saya itu, kalau misal nggak direstuin nih, jalan satu-satunya adalah tanam saham. Tanam di perut Tanam saham ya. di perut cewek itu. Iya dong. Kalau tanggapan saya ini nggak setuju saya. Nggak setuju ya? Itu terlalu berlebihan Pak, Oh. kasihan sama keluarganya nanti. Nanti juga malu. Iya. Tetangga-tetangga malah ntar bilang, oh itu anak siapa itu ya kan, nikahnya sama kawinnya sama siapa, nikahnya sama siapa, Ya. hasilnya sama siapa ya kan. Tapi yang jadi masalah gini Pak, kalau misal nggak direstuin terus cowoknya bilang saya udah nanam saham di anak bapak, terus nikah, itu nanti masalahnya jadi repot. Menurut agama ya, ini bilang menurut agama nih, apa soal itu, kalau ada seseorang hamil di luar nikah, Iya. maka kedepannya akan mendapatkan masalah-masalah yang akan terjadi Pak. Itu hukum alam Pak, karena tidak lewat jalur yang benar gitu. Tidak lewat jalur hukum, tidak lewat jalur agama, dan itu semuanya salah Pak. Bisa jadi nanti kalau udah nikah ada masalah kan. Iya, entah itu naudzubillah nih, maksudnya bukan saya pernah itu ya, tapi ada aja entah itu anaknya cacat Iya. atau kelainan atau masalah bagaimana, ekonomi, masalah bisa. ekonomi bisa, masalah kehidupan bisa, Iya, bisa. mental kena bisa, oh saya stres nih, apa saya ambil di luar nikah ya kan. Iya. Tapi padahal ya udah nikah juga, tapi kan dosa yang ada yang dosa udah masa pernah lalu. dilakukan ya, Iya. dosa masa lalu kan masih ada di kepala gitu. Ya kepala. Walaupun sudah benar-benar nikah sah gitu, Nah, tapi jalur dari hasil anak itu tuh tidak benar, tidak melewati hal yang yang sudah ditetapkan ditetapkan pemerintah oleh dan agama. juga oleh agama itu Pak. jadi apapun kalian yang hubungannya tidak direstui, jangan berkecil hati, ya stay chill, terus santuy lah. Kita Karena buktikan kepada orang tua dia bahwasanya kita bisa sukses loh. Terus ya itu mungkin yang harus kita buktikan ke orang tua dia, bahwa Anda salah membiarkan tidak merestui hubungan kita. Itu salah. Buktikan dengan itu, jangan dengan cara yang lain. Itu saran dari kita. dari saya pribadi, kalau seumpama jangan kayak saya ya, ini saya memberikan yang benar, tapi saya sendiri tidak bisa melakukannya. Ya. Kalau saran saya, wanita tidak hanya satu di dunia ini. Di dunia ini diciptakan manusia berjuta-juta, dari Sabang, terutama yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh benua itu semuanya ada wanita. Seumpama
hal untuk kalian-kalian yang pernah ditinggal gitu, ditinggal pasangannya, ditinggal kekasihnya, ditinggal pacarnya, Iya. jangan bersedih lah. Wanita nggak cuma satu. Ini teruntuk laki-laki, bukan teruntuk perempuan. Sorry untuk perempuan ya. Sorry. Sorry Perempuan, dulu. sorry. Untuk perempuan pinggir dulu. Ini Pinggir bicara dulu. ke laki-laki. Dunia ini wanita nggak cuma satu. Gak usah bersedih. Jodoh udah ada di tangan Tuhan. Kita tinggal usaha untuk mencari. Sebenarnya bukan mencari sih. Ya kita untuk memantapkan diri. Yang namanya jodoh itu pasti akan datang dengan sendirinya Pak. Asal kita usaha. Bukan kita diam berbahan di rumah terus jodoh lewat gitu, enggak kayak gitu, bukan kayak gitu caranya. Tapi kita usaha, kita memapankan diri, kita yang berpendidikan berpendidikan, yang bekerja kita bekerja, ya kan. Pasti entah dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, jika Allah mempertemukan jodoh itu kepada kita, entah itu pas kebetulan di jalan mogok, tahu-tahu ada cewek lewat ya kan, ngebantuin kan, bisa FTP jadi dong. bisa Iya jadi dong, ya bisa kan, jadi bisa dong. jadi. Apa- Itu bukan berarti korban bukan korban sinetron ya Iya. Pak, bukan Pak. Apa jadi kayak gini. Misal lu nemuin dompet. Nah, Itu milik cewek. bukan Oh, pimpinan perusahaan, milik perusahaan. ya kan. Nah, ya kan. Ya, Terus ya, lu ya. nganterin ke rumahnya. Nah, Habis itu lu dikenal sama anaknya. Nah. Bisa jadi lo jadi jodoh. bisa jadi tuh, bisa kalau jadi. sinetron. Plus Oke. ada plusnya juga. Lu bisa diangkat jadi karyawan dari bos itu Iya dong. karena udah berbuat baik, ya Iya. kan, udah ngembalin dompet. Apalagi anaknya anak tunggal. Nah, Wah. Pak udah itu kesempatan itu. Jangan jangan disia-siain itu, Iya. jangan disia-siain. Oh, Jadi ya itu tadi, jodoh bisa datang kapan aja asal kita bisa usaha. Iya. Nah, itu pesan saya. iya. Tapi saya sendiri nggak bisa ngejalaninnya. Entah Ada- kenapa. ada pepatah dari sahabat yang kutipannya bisa gue kasih tahu pada kalian. Kutipannya begini, maka aku biarkan hati ini tanpa dimiliki sampai waktu mengatakan, ia jodohmu, maka terimalah. Sumber dari rasa kecewa adalah berharap kepada manusia. Itu Dari kata Ali bin Abi Abi Thalib. Sekian dari kita. Semoga dirasa menyenangkan atau kata-kata kita kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena hakikat manusia adalah penuh dengan salah. Jangan lupa subscribe channel Gobur. Terus jangan lupa Jangan follow lupa. IG kita. Follow IG kita. Komen juga jangan lupa ya, like, share dan share sebanyak-banyaknya biar kita bisa mengembangkan channel ini biar sampai ya insya Allah 100 subscribe dulu lah. Iya. Udah dapat ya Pak 100? Oh, belum dong. Oh, belum. Ya itu Enggak. baru channel-channel kecil masalahnya Pak. Tujuannya gue bikin kayak gini biar nanti bisa diundang Om Deddy Oh Corbuzier. gitu. Biar masuk podcast ya Pak. Iya Oh. dong. Siap. Oke. Saya tunggu perkembangannya Pak. Oke. Oke, see you. Bye bye. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.